Yeah, I think he's scored so many goals that he's contributed to so many goals as well over his career, and it's a great day. Kurang dari 48 jam, semifinal Piala Dunia 2026 akan dimulai di Atlanta. Tapi bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan, suara-suara di luar lapangan mulai menghantui jalannya pertandingan. Di satu sisi, para legenda Inggris, orang-orang yang pernah merasakan kerasnya panggung sepak bola dunia, mengakui bahwa Lionel Messi adalah ancaman yang nyaris mustahil dihentikan. Namun di sisi lain, ada satu mantan pemain Inggris yang justru berbicara sebaliknya. Dengan penuh keyakinan, ia mengatakan Messi akan dibuat tak berkutik, bahkan menyebut Inggris akan membuatnya tertidur. Lalu siapa yang akan terbukti benar? Para legenda yang tahu betul seperti apa sosok Messi, atau satu orang yang begitu yakin Inggris mampu mematahkannya? Dan semua perdebatan itu bukan muncul tanpa alasan, karena ini bukan laga biasa. Ini adalah pertandingan yang mempertemukan dua tim terbaik di turnamen, dua sejarah besar Piala Dunia, dan satu pemain yang akhirnya akan menghadapi lawan yang belum pernah ia temui sepanjang kariernya. Semua itu bermuara pada satu panggung semifinal Piala Dunia 2026. Sang juara bertahan akan berhadapan dengan Inggris di Mercedes-Benz Stadium Atlanta. Perjalanan menuju laga ini sama sekali tidak mudah. Argentina harus bertarung hingga babak perpanjangan waktu untuk menyingkirkan Swiss, sementara Inggris bangkit secara dramatis lewat 2 gol Jude Bellingham saat menghadapi Norwegia. Namun, di balik semua cerita itu ada satu fakta yang membuat semifinal ini terasa berbeda. Selama lebih dari 2 dekade karier internasionalnya, Lionel Messi belum pernah sekalipun menghadapi timnas Inggris. Ratusan pertandingan telah ia jalani bersama Argentina, tetapi pertemuan dengan The Three Lions baru akan terjadi di laga nanti. Jadi ini bukan sekadar semifinal. Ini adalah satu-satunya halaman yang belum pernah ditulis dalam warisan seorang Lionel Messi. Dan mungkin itulah alasan mengapa laga ini mendapat begitu banyak perhatian. Bukan hanya dari para supporter atau media, tetapi juga dari orang-orang yang pernah merasakan langsung kerasnya sepak bola di level tertinggi. Menariknya ketika nama Lionel Messi mulai dibahas menjelang semifinal ini, respons yang muncul justru hampir seragam. Mari kita dengar apa kata mereka yang tahu. Yang pertama, Gary Lineker. Buat yang belum tahu, ini striker legendaris yang mencetak 48 gol untuk timnas Inggris. Dan Lineker belak-belakan pesimis. Dia bilang, dia pernah bertanya langsung ke bek-bek yang pernah menghadapi Messi, dan semuanya bilang hal yang sama. Kamu tidak bisa benar-benar mengawal Messi. Dia terlalu cerdas untuk dijaga 1 lawan 1. Bayangkan itu, ini bukan komentator biasa. Ini mantan pemain kelas dunia yang mengaku menyerah duluan sebelum peluit kick-off dibunyikan. Legenda kedua yang angkat suara, Arsene Wenger. Mantan manajer Arsenal ini memberikan warning yang lebih taktis. Menurutnya menjaga Messi itu bukan soal kecepatan atau kekuatan fisik, itu soal konsentrasi total dan komunikasi antar pemain bertahan. Satu momen lengah saja dan Messi akan menghukum kesalahan itu. Dan yang ketiga mungkin yang paling menarik, Wayne Rooney. Rooney ini punya pengalaman pahit langsung dengan Messi. Dia pernah 2 kali dihancurkan Messi di final Liga Champions bareng Manchester United. Jadi ketika Rooney bicara soal Messi, ini bukan analisis dari jauh, ini trauma personal. Rooney bilang Messi selalu tampil di momen-momen besar dan pengambilan keputusannya justru makin tajam di saat-saat krusial seperti ini. Dan yang paling krusial, Jordan Pickford angkat bicara. Sebagai kiper yang akan berdiri di garis depan, Pickford mengakui betapa berbahayanya Messi, seorang predator yang sudah mencetak dan menciptakan ratusan gol dari sudut mustahil.
Tapi Pickford menegaskan satu hal penting, Inggris tidak bisa cuma fokus ke Messi. Argentina adalah tim yang kuat dan pekerja keras. Bagi seorang kiper, mengantisipasi Messi adalah mimpi buruk, tapi mengabaikan ancaman pemain lain adalah cara tercepat untuk kalah. Dan semakin dalam kita melihat angka-angkanya, semakin masuk akal mengapa Pickford berbicara seperti itu. Di turnamen ini, Messi menghabiskan 62% waktunya hanya dengan berjalan. Ia nyaris tidak melakukan sprint. Tetapi justru disitulah letak bahayanya. Messi tidak perlu berlari terus-menerus untuk mengendalikan pertandingan. Kehadirannya saja sudah cukup mengubah bentuk pertahanan lawan. 2 atau 3 pemain akan otomatis bergerak mendekatinya. Dan ketika itu terjadi, ruang terbuka untuk Julian Alvarez, Lautaro Martinez, atau pemain Argentina lainnya. Fenomena inilah yang sering disebut banyak analis sebagai gravitasi Messi. Dan ada satu statistik lain yang membuat Inggris semakin pantas waspada. Bahkan sebelum turnamen ini selesai, Messi sudah menyamai jumlah kreasi peluang emas yang ia catat saat membawa Argentina menjadi juara dunia pada 2022. Artinya ini bukan Messi yang mulai menurun. Ini adalah Messi yang bermain lebih hemat tenaga, lebih efisien, dan justru lebih mematikan ketika momen penting datang. Yang membuat ini makin mengerikan bagi Inggris. Messi tampak lapar. Biasanya Messi adalah sosok yang datar. Tapi untuk laga ini, ia terbuka soal motivasinya. Melawan Inggris adalah tantangan baru yang belum pernah ia taklukkan. Ketika seorang predator seperti Messi memiliki motivasi personal dan lawannya adalah tim sekaliber Inggris, kita tidak sedang membicarakan pertandingan biasa. Kita sedang membicarakan sebuah perburuan. Tetapi di tengah semua peringatan itu, muncul satu suara yang benar-benar berbeda, Joe Cole. Saat hampir semua legenda Inggris memilih berhati-hati, Cole justru tampil penuh keyakinan. Ia percaya Inggris memiliki kecepatan yang cukup untuk membuat Messi tak berkutik. Ia bahkan mengatakan dirinya bisa merasakan kemenangan Inggris sampai ke tulang-tulangnya. Pernyataan itu langsung memecah opini publik. Karena di saat Joe Cole begitu optimistis, Micah Richards justru mengingatkan bahwa Argentina adalah tim yang sangat berpengalaman, penuh karakter, dan selalu tahu cara memenangkan pertandingan besar. Jadi, apakah Joe Cole sedang memberikan motivasi nyata atau dia hanya sedang menutupi rasa takutnya dengan kesombongan? Di balik semua drama ini ada Thomas Tuchel. Pelatih Jerman ini dikenal sebagai ahli taktik. Apakah dia sudah menyiapkan sangkar untuk Messi? Mungkin saja. Tapi ingat kata Lineker, tak ada taktik yang bisa menghentikan insting. Tuchel sendiri memilih untuk tidak membuang energi dengan menebar analisis ke media. Dia lebih memilih mempersiapkan mental timnya. Bagi Tuchel, mengalahkan Argentina bukan soal mematikan satu pemain, melainkan menjaga disiplin tim agar tetap tenang ketika tekanan mulai datang. Jadi, mari kita rangkum semuanya. Di satu sisi, Gary Lineker, Arsene Wenger, dan Wayne Rooney memiliki pandangan yang sama. Mereka percaya Lionel Messi adalah ancaman yang nyaris mustahil dihentikan selama 90 menit penuh. Dan didukung data statistik yang benar-benar mengesankan. Di sisi lain, Joe Cole memilih berdiri sendirian. Ia yakin Inggris memiliki kecepatan, kualitas, dan karakter untuk meredam pengaruh Messi, bahkan membawa The Three Lions melangkah ke final. Sementara itu, Jordan Pickford melihat pertandingan ini dari sudut yang berbeda. Baginya tantangan terbesar bukan hanya menghentikan Messi, tetapi memastikan Inggris tidak kehilangan fokus menghadapi kekuatan kolektif Argentina sepanjang pertandingan. Dan di balik semua perdebatan itu, Thomas Tuchel memilih tetap tenang. Ia tidak sibuk melontarkan perang kata-kata. Fokusnya hanya satu, menyiapkan tim yang cukup disiplin untuk menghadapi ujian terbesar mereka di Piala Dunia.